Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita akan sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara, kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan pujikan dari awalnya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Engkaulah Tuhan yang selalu menjawab.
Engkau mendengar seruan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, 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 glory. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapa. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dengan tema yang sama di penghujung bulan ini, Kristus adalah ketenangan, kita dapat merasakan ketenangan daripada Kristus, kekuatan pengharapan daripada Kristus Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membutuhkan ketenangan, tentunya ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu hal yang mengusik kehidupan kita, sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, sehingga kita memerlukan ketenangan. Tidak ada seorang pun yang menyukai yang namanya penderitaan Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada seorang pun yang ingin mengalami penderitaan di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita mengalami penderitaan itu, tentunya ada rasa marah, kecewa, dan bahkan kita menyalahkan orang lain. Dan yang lebih parah lagi, kita menyalahkan Tuhan karena penderitaan yang kita alami. Sehingga kita melampiaskannya itu dengan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari penderitaan. Kita melakukan banyak kegiatan, kita melakukan banyak aktivitas supaya penderitaan yang kita rasakan itu hilang Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum itu mari kita baca di Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ternyata cerita Ayub ini, Ayub tekun di dalam penderitaan, Ayub menghadapi penderitaan itu. Dan hari ini, pada pagi hari ini kita tidak membahas tentang apa yang Tuhan berikan setelah penderitaan itu. Tapi di Yakobus ini mengajari bahwa ketika kita mengalami penderitaan, bukan justru kita harus menghindar. Ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, justru kita harus menghadapinya, karena kita akan mendapatkan satu titik temu ketika kita menghadapi penderitaan itu. Iman kita diuji, iman kita akan semakin dipertajam, kedekatan dengan Kristus akan semakin kita rasakan ketika kita menghadapi penderitaan itu, ketika kita menghadapi penderitaan itu bersama Kristus. Dan bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan ini Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus kita lakukan supaya penderitaan yang kita rasakan ini bisa kita lalui, bisa kita hadapi? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat dari perspektif Allah. Kita mau melihat kenapa kita mengalami penderitaan sedemikian rupa yang sebenarnya kita tidak mau mengalaminya, yang sebenarnya kita sangat terganggu dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan sebab itu, jika kita melihat dari sudut pandang Allah, seiring berjalannya waktu, kita akan mengetahui penderitaan ini akan menghasilkan sesuatu yang menguji iman kita, yang mempertajam iman kita supaya kita lebih percaya kepada Kristus. Dan ketika kita menghadapi penderitaan ini, kita akan mengetahui rancangan-rancangan Tuhan di depan. Kita akan mengetahui titik temunya. Kenapa Tuhan memberikan penderitaan sedemikian rupa kepada setiap kita?
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi ketika kita menghadapi penderitaan ini bersama Kristus, kita akan tahu, kita akan mulai diproses, kita akan mulai diolah seperti bejana yang akan menjadi indah pada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah tekun dalam menghadapi penderitaan. Ayub yang sedemikian tekunnya, yang sedemikian cintanya kepada Tuhan, iman percayanya kepada Allah. Segala penderitaan yang Ayub alami, dia tetap dekat kepada Allah. Bahkan istrinya meninggalkan dia, teman-temannya, anaknya, kekayaannya, semuanya meninggalkan dia. Dia tetap dekat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, penderitaan Ayub yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui melalui firman Allah, itu bukan penderitaan yang hanya sekedar penderitaan kecil, tapi penderitaan yang luar biasa ketika Ayub kehilangan segala sesuatunya dalam hidupnya. Tapi memang Tuhan izinkan supaya Ayub lebih teruji. Bagaimana percayanya Ayub, kasihnya Ayub kepada Allah. Kita tahu bahwa Ayub sedemikian salehnya, sedemikian jujurnya. Inilah Ayub yang patut kita teladani. Inilah cara pandang Ayub yang patut kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap dekat kepada Kristus. Dia tetap bergantung kepada Allah waktu itu. Dan bagaimanakah dua hal ini dapat kita lakukan? Tentunya ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat dari sudut pandang Allah, kita tekun dengan penderitaan yang kita alami. Ini tidak mudah. Tapi bersama Kristus, dengan bantuan oleh Roh Kudus, kita akan dimampukan, Bapak Ibu Saudara. Kedagingan kita, rasa marah, rasa kecewa, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, tentunya itu akan diredam ketika kita mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya Roh itu memimpin setiap kita. Hal yang tidak mudah ketika kita harus menghadapi penderitaan, hal yang tidak nyaman ketika kita dalam situasi dan kondisi ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi yakin dan percaya bersama Kristus, melalui Roh Kudus, penolong yang sudah Kristus sediakan untuk setiap kita, biarlah kita mampu menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari Ayub, bagaimana dia dicobai, bagaimana dia dihabiskan segala sesuatunya, bukan hanya harta, anaknya, istrinya, dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar dari ketaatan, kita mau belajar dari iman percayanya Ayub, bagaimana dia tetap bertahan menghadapi penderitaan itu. Dan sehingga mewujudkan sesuatu yang lebih baik di masa depan Ayub. Segala sesuatunya dikembalikan oleh Allah Bapa berkali lipat. Itu adalah buah dari ketekunan, dari kesetiaan dalam menghadapi penderitaan, ketenangan yang luar biasa daripada Tuhan yang diberikan oleh Ayub. Ketenangan yang luar biasa untuk menghadapi penderitaan ini sungguh tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersama Kristus, bersama Roh Kudus, kita akan dimampukan, kita akan beroleh yang mana titik temu sehingga kita mengetahui kenapa penderitaan ini terjadi dalam kehidupan kita. Bersabar dalam pengharapan, mempunyai ketenangan yang luar biasa untuk menghadapinya itu sungguh tidak mudah. Tapi bersama Roh Kudus, bersama Kristus, kita mampu melewatinya, Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk setiap kita, menjadi bekal untuk setiap kita dalam menghadapi segala cobaan, ujian, penderitaan yang kita alami, supaya di kedepannya nanti kita tahu rancangan yang indah, Kristus sudah sediakan rancangan yang indah, Kristus sudah tuliskan untuk setiap kita, supaya kita menjadi bejana yang indah dan bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita memulai aktivitas kita, dan sebelumnya kita mau berdoa, Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang daripada Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, Bapa.
Kami mengucap syukur apabila kami mendapatkan ketenangan daripada Tuhan, apabila kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, pengharapan daripada Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami mengalami ujian, cobaan, penderitaan yang memang Tuhan sediakan untuk setiap kami, itu lebih mengasah kami, mempertajam kami, supaya iman kami lebih teruji, supaya hati kami lebih dimurnikan, supaya kami lebih mengenal Kristus, supaya kami lebih dekat kepada Kristus. Biarlah Bapa, biarlah Tuhan, kami mau lebih belajar ketenangan ini Tuhan, karena Kristus adalah ketenangan. Biarlah kami mau belajar ini. Biarlah aktivitas pada pagi hari ini Tuhan sertai Tuhan yang membimbing setiap kami, supaya kami dapat melalui aktivitas kami ini lebih baik bersama Kristus. Kami bisa tenang menjalankan aktivitas ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.